Kita terus meninggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus.
hadapanku ku tak takut. Yesus, Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, harapanku, gunung batuku, kenanganku. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Kau sumber kekuatanku, harapanku, batuku, kenanganku. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, amen. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang berperang gantikan kami Tuhan. Walaupun musuh di sekeliling kami Yesus, tapi Engkau ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, katakan ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu, Tuhan.
Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan Yesus, kami masih Tuhan dapat berkumpul bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segalanya Bapa. Haleluya. Biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap saudara dan saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita sangat-sangat diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan pada pagi hari ini juga kita mau mempersiapkan hati kita untuk mau memberi kepada Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk berdoa supaya kita bisa memberi dengan hati yang rela kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sambut syukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Tuhan sebentar bersama tim Present Worship. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati dan hadirat-Mu terus memenuhi kami, memenuhi ruangan di mana kami beribadah bersama-sama ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, melawat kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami juga siap mau memberi kepada-Mu. Dan biarlah kami memberi dari hati kami yang dalam Tuhan, dari hati kami yang jujur kepada Engkau. Sehingga kami bisa memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin mempersiapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini juga memberkati kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, kita akan terus masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu masih lagi di dalam tajuk Isabel, ya. Ini adalah tajuk yang terakhir untuk firman Tuhan yang mengenai Isabel, topik yang terakhir. Jadi saya percaya bahwa selama kita belajar, selama kita mendengar tentang Isabel, bahaya Isabel dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dan saya percaya bahwa ini sangat-sangat memberi pengajaran secara pribadi buat kita, maupun di dalam gereja, maupun dalam keluarga kita. Dan hari ini kita berbicara bahwa setelah kita mengalahkan roh Isabel, kita tahu bahwa perjanjian Tuhan itu harus diteruskan dari satu generasi kepada satu generasi. Nah, kita tahu bahwa sebelum ini kita belajar bagaimana roh Isabel ini berusaha menghancurkan perjanjian Tuhan dengan kita, dan ia sedang bekerja sampai hari ini di dalam generasi kita, dalam gereja dan di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh itu saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya kita tahu bagaimana menghancurkan pekerjaan roh Isabel ini yang coba menghalangi kita masuk ataupun menikmati perjanjian dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca saudaraku di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan sedemikian, namun demikian aku mencelamu karena satu perkara. Kamu membenarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku dirinya nabi Allah itu mengajar umatku
Dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan percabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Haleluya. Dalam buku Wahyu ini seringkali kita baca di mana melalui Yohanes di mana Tuhan mengingatkan, Yesus mengingatkan gereja di Tiatira supaya mereka berhati-hati karena ada roh Izabel, yaitu wanita yang menyebut namanya Nabia, dirinya Nabia untuk mengajar, menyesatkan hamba-hambaku, menyesatkan orang-orang yang ada di gereja, menyesatkan keluarga, yang mengajar dengan ajaran-ajaran yang palsu. Ya saudaraku, walaupun kita lihat hari ini gereja kelihatannya melakukan hal yang benar, melakukan pelayanan, namun ketika gereja tidak menyadari adanya roh Izabel dalam gereja, maka itu akan menghancurkan gereja itu sendiri. Dia akan menghancurkan, menghalangi kita masuk ke dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa roh Izabel adalah roh penderhakaan, roh percabulan, roh penyembahan berhala, roh perzinahan, roh yang mau membuat kita hidup di dalam keadaan yang tidak menentu, sehingga ia berusaha melaksanakan visinya supaya kita tidak bisa masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jadilah gereja yang tahu untuk mengalahkan roh Izabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita bangkit menentang roh ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita mengatasi roh ini supaya perjanjian ini tetap terpelihara dari satu generasi kepada satu generasi. Jadi tanggung jawabnya begini saudaraku. Saudara adalah generasi pada hari ini. Dan tanggung jawab saudara juga untuk menjaga perjanjian dengan Tuhan supaya tidak dihancurkan oleh Izabel. Yaitu kita supaya kita bisa transfer, supaya kita bisa menurunkan, memberitahukan generasi kita yang akan datang tentang perjanjian Tuhan dengan kita, saudaraku. Ini sangat penting. Kalau kita baca saudaraku di dalam Maliaki, bagaimana kita mengatasi roh ini? Dalam Maliaki pasal 4 ayat ke-5 hingga yang ke-6. Maliaki pasal 4 ayat yang ke-5 yang ke-6 saya akan bacakan. Sesungguhnya aku mengutus kepadamu Nabi Elia. Amin, saya ulangi. Sesungguhnya aku mengutus kepadamu siapa? Nabi Elia. Sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapa berpaling kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya aku tidak datang mengazabkan ataupun menghancurkan atau memusnahkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Amin. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita mengatasi roh ini, kita memerlukan, di sini Tuhan mengatakan bahwa dia mengutus kepadamu Nabi Elia itu dengan maksud untuk memulihkan hubungan keluarga yang bermasalah. Amin, sangat penting saudaraku. Keluarga adalah suatu bahagian di dalam gereja. Keluarga orang Kristen, di mana Tuhan sedang melepaskan roh Elia itu kepada kita dan gerejanya untuk menentang roh Izabel, supaya keluarga orang Kristen bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudaraku. Jadi roh Izabel ini berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan orang percaya melalui pelbagai cara supaya mereka bisa dihancurkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Karena hari ini banyak keluarga orang Kristen hancur, adanya penceraian, adanya kawin cerai, adanya penyembahan berhala, adanya berkompromi dengan Izabel, dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka, dan tidak mau bertobat sampai hari ini. Ini adalah perancangan Izabel untuk menghancurkan keluarga orang Kristen. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kehidupan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, menghancurkan roh Izabel yang berkuasa yang mau menghancurkan kehidupan orang Kristen, saudaraku. Sehingga apa yang berlaku? Sampai orang Kristen mengalami masalah perselisihan paham dalam keluarga.
terdapatnya kepahitan di dalam keluarga, anak membenci orang tua, suami membenci istri, istri membenci suami, dan adanya pertelingkahan, adanya penolakan, adanya perasaan terabai, penderaan daripada perkataan emosional, saudaraku, emosi, kebencian, pemberontakan. Ini semua berlaku karena kita mengizinkan roh Isabel berkuasa di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam keluarga kita. Sebab itu saudaraku, di dalam ayat yang Maleakhi ini menekankan tentang hal ini, di mana roh Allah akan datang memulihkan hubungan dan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak berbalik kepada bapaknya. Amin saudaraku. Jadi kita perlu menghadapi roh Isabel ini di dalam keluarga kita supaya perjanjian Tuhan itu tidak terputus dari generasi kita, tetapi akan disambung ataupun terus menerus dari satu generasi kepada satu generasi. Ini sangat penting. Ini visi yang besar. Ini harus kita lihat ke depan. Jangan lihat hari ini tentang hidupmu, tetapi lihatlah bahwa saudara bertanggung jawab menurunkan perjanjian ini, mengajarkan perjanjian ini, mengingatkan perjanjian ini kepada anak-anak kita dan kepada generasi kita yang seterusnya. Jangan stop di sana, saudaraku. Saudara yang iman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, dengar baik-baik, Wahyu 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-23, aku telah memberi peluang untuk bertobat, tetapi dia enggan menghentikan perbuatan yang cabul. Ketahuilah, aku akan menghukumnya di atas ranjang dengan sakit telantar, dan mereka akan berzina dengannya dan menanggung kesengsaraan yang dahsyat, melainkan mereka bertaubat dari perbuatan mereka dengannya. Aku juga akan meragut nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaat tahu bahwa akulah yang menyelami hati dan pikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang tersetimpal dengan perbuatan setiap orang. Amin saudaraku. Ini dia, Tuhan juga memberikan peluang kepada orang yang dikuasai oleh roh Isabel. Tetapi jika mereka tidak bertobat, apa kata Tuhan? Bahwa Tuhan akan menghukumnya dengan sakit penyakit. Mereka akan terlantar di atas katil mereka, menanggung kesengsaraan, meragut nyawanya, meragut nyawa anak-anaknya, dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita jangan berkompromi dengan Isabel. Berkompromi dengan makan semeja dengan Isabel. Seperti nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian baru, mereka makan semeja dengan Isabel untuk mendapatkan manfaat daripada Isabel, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita mengikuti cara roh ini dan mau mendapat manfaat daripadanya, maka saudara telah berada di bawah genggaman Isabel. Amin. Perhatikan saudaraku, bagaimana sikapmu? Perhatikan hidupmu. Adakah saudara hari ini dikuasai oleh Isabel? Selidiki kehidupanmu, cara percakapanmu, perbuatanmu, hubunganmu dengan orang lain. Cara engkau melayani, adakah motif yang salah? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Isabel yang menguasai kehidupan orang ini, ia akan membuat orang ini berusaha untuk menggoda orang lain. Maksudnya memanipulasi dengan dia sepertinya bersikap ramah dengan orang lain. Pada hakikatnya dia coba mempengaruhi orang itu untuk melakukan kehendak dan visinya. Ramai saudaraku. Mereka berusaha berbuat baik dengan orang lain tetapi dengan tujuan yang jahat. Ini juga roh Isabel yang sedang menghancurkan keluarga kita, orang-orang yang dalam gereja. Yang kedua, melalui manipulasi, bertindak seolah-olah kita adalah mangsa keadaan dan menggunakan emosi kemahiran kita untuk bercakap buruk terhadap orang lain. Bercakap buruk terhadap pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Bercakap buruk kepada teman-teman seiman dengan kita, saudaraku. Mereka menyindir. Mereka menipu orang lain, memanipulasi, bertindak seolah-olah mereka ini dalam keadaan yang tertekan. Sedangkan mereka sebenarnya menggunakan emosi mereka, kemarahan mereka untuk mengontrol dan untuk memburukkan orang lain. Ini juga bahaya, ini juga roh Isabel yang sangat banyak berada dalam gereja pada hari ini yang menghancurkan gereja Tuhan. Saudaraku, ini dia. Kadangkala ketika kita juga tidak menyadari bahwa ketika roh Isabel menguasai hidup kita,
kita juga menggunakan kemarahan ini dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian orang lain dengan kesalahan yang kita lakukan. Amin saudaraku, ketika saudara melakukan kesalahan dan saudara ditegur, saudara tidak pernah menerima teguran itu, malah saudara menyalahkan orang lain dan saudara tidak pernah mau bertobat. Hati-hati saudaraku, ketika saudara dinasihati dan saudara tahu bahwa saudara bersalah, saudara tidak mengakui kesalahan saudara, dan saudara mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain, maka roh Isabel sedang menguasai hidupmu. Saudaraku, dengan tujuan mengalihkan perhatian orang lain, ini juga bahaya saudaraku. Jadi kita tidak dapat melihat atau fokus kepada pribadi kita, masalah kita, tetapi menyerang orang lain. Bagaimana kita bertobat saudaraku? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi kita sentiasa mengelak dan tidak mau dikonfrontasi tentang masalah kita, sehingga kita menyerang orang lain dan tidak pernah mengoreksi hidup kita. Saya percaya bahwa kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kita karena kita tidak pernah mau dikoreksi di dalam hati kita, diri kita, dan kita suka sering menyalahkan orang lain. Perhatikan hidupmu saudaraku, ketika saudara ditegur dalam gereja atau dalam rumah tangga saudara, adakah saudara pernah mau menerima kesalahan saudara, atau saudara sentiasa menuduh orang lain dan saudara tidak pernah buat salah? Hati-hati saudaraku, ini adalah roh Isabel yang sedang menguasai hidupmu dan engkau mulai menuju kehancuran saudaraku. Saudara yang iman dalam Tuhan, ini dia roh Isabel juga membuat kita mengalami membuat hati kita sombong, angkuh. Dan kita merasakan bahwa kita tidak pernah salah dan kita sentiasa berpikir bahwa kita benar. Ketika orang menegur kita, ketika kesalahan kita diberitahu, kita sombong dan kita menolak bahwa kita sentiasa benar. Saudara, orang yang memikir hidupnya sentiasa benar adalah orang itu memiliki roh Isabel. Mari koreksi hidupmu. Adakah engkau adalah orang yang sentiasa merasakan benar dan tidak pernah buat salah? Saudaraku, ini bahaya. Dan kita juga menggunakan cara yang lain, yaitu dengan mengontrol atau mengawal orang lain. Oke, melawan mengontrol orang lain yang lemah, yang baru percaya. Seolah-olah kamu adalah kamu adalah orang yang boleh menyelesaikan masalah orang itu. Ketika gereja tidak bisa menolong masalahmu, engkau katakan kepada saya bisa menolong kamu. Pastor tidak bisa, gereja tidak bisa, tapi saya boleh menolong kamu. Ini masalah saudaraku. Mereka mengawal orang itu, mengontrol orang itu untuk mempergunakan orang itu. Ini juga masalah yang berlaku dalam gereja. Roh Isabel sedang menyerang orang itu. Ya saudaraku, hati-hati. Jadi apakah akibatnya jika kita membenarkan roh Isabel ini bekerja dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Apa akibatnya saudaraku? Kalau kita baca bahwa mereka akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat, kata firman Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan mengatakan bahwa dia akan meragut nyawa anak-anaknya. Dan sudah pasti kita akan kehilangan impian dan tujuan Tuhan. Dan kita sendiri akan menghancurkan perjanjian Tuhan dengan kita dan generasi kita, saudaraku. Ini yang bahaya. Jadi masa depan dan destiny kita dalam Tuhan akan hancur dan lenyap karena roh Isabel ini. Jadi hati-hati. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita mesti menyadari akan hari ini. Ketika roh Isabel itu menguasai hidup kita, dia akan menghancurkan visi Tuhan dalam hidupmu. Dia akan menghancurkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ini sangat penting saudaraku, sangat-sangat penting. Kita perlu perhatikan hal ini. Mari saudaraku, kita perlu benar-benar menyadari bahwa ketika roh Isabel itu menguasai hidupmu, engkau diberikan peluang untuk bertobat. Saudara tidak bertobat, maka ia akan menghancurkan masa depan Tuhan dalam hidupmu, rancangan Tuhan dalam hidupmu. Perjanjian Tuhan akan stop. Mulai dari kamu dan generasi seterusnya. Dan saudara tidak bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangkan untuk masa depan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu menyadari hal ini. Oleh itu saudaraku, kalau kita lihat Tuhan mengutus roh Elia untuk tujuan memulihkan keluarga gereja kita. Saudaraku, ini yang berlaku pada waktu Yesus. Ini yang berlaku di zaman Yohanes Pembaptis. Di mana orang-orang di situ Tuhan mengutus sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan, untuk memulihkan, untuk adanya pertobatan. Roh Elia ada di dalam Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak menyadari. Saudara, kita baca dulu saudaraku di dalam Matius 14 ayat yang ketiga hingga yang ke-10.
Matius 14 ayat yang ketiga hingga ayat ke-10, kita lihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ini contoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Matius 14, 3 hingga 10. Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan disebabkan Herodias istri saudaranya Filipus. Yohanes telah memberitahu Herodes, mengambil Herodias sebagai istrimu adalah haram. Herodes hendak membunuh Yohanes, tetapi takut karena rakyat menganggapnya seorang nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majelis dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta oleh gadis itu. Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepada Yohanes Pembaptis ayat ke-8, disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. 9. Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu dia memerintahkan supaya permintaan gadis itu dilaksanakan. Herodes pun memerintahkan orang pergi memancung kepala Yohanes di penjara. Kepala Yohanes diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis itu, dan gadis itu menyerahkan kepala Yohanes itu kepada ibunya. Haleluya. Ini cerita tentang Yohanes menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Dan Yohanes katakan itu adalah haram. Ini berkaitan dengan hubungan yang tidak wajar yang ditegur oleh Yohanes, karena di dalam hubungan ini di situ Roh Isabel sedang bekerja, saudaraku. Akhirnya adanya hubungan yang tidak wajar. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, siapakah Yohanes ini? Yohanes ini, kita baca saudaraku, siapakah Yohanes ini dalam Lukas 1 ayat 16 hingga 17 supaya kita lebih jelas. Yohanes 1 16 hingga yang ke-17. Dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Apa tugasnya? Pekerjaannya, pelayanannya adalah dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Amin. Dengan apa? Dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar, supaya menyediakan satu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis memiliki roh Elia, makanya itu dia menegur Herodes supaya bertobat dan tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan dia datang juga membuat ramai keluarga orang Israel kembali kepada Tuhan, memulihkan hubungan antara bapa dan anak ketika itu, saudaraku. Dan karena dia memiliki kuasa Elia, maka dia mau mempersiapkan keluarga ini untuk bersiap bagi Tuhan, bagi kedatangan Tuhan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa roh Elia ada dalam kehidupan Yohanes. Yohanes memiliki roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapak-bapak kepada anaknya. Makanya saudaraku, Tuhan mengutus roh Elia juga untuk bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini, untuk memulihkan keluarga kita yang sudah telah dirosakkan oleh roh Isabel. Karena sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, dia mau memulihkan segala sesuatu, termasuk memulihkan keluarga saudara dan saya yang sudah porak-poranda, yang sudah sekian lama hancur-hancuran. Tuhan mau memulihkan keluarga kita yang telah dirosakkan oleh Isabel, yang sekian lama, yang kita tidak sadari, saudaraku. Maka saudaraku, Elia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan kita dan memulihkan kita sebelum kedatangan Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis diutus sebelum Yesus datang untuk memulihkan bangsa Israel. Makanya Yohanes memiliki roh ini untuk mempersiapkan jalan, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Persiapan kedatangan Tuhan, saudaraku.
Matius 11 ayat ke-13 ayat ke-15, mari kita bacakan sekali lagi. Matius 11, 13 hingga yang ke-15. Karena semua nabi termasuk Musa dengan Taurat bernubuat hingga datangnya Yohanes. Sekiranya kamu mau percaya akan perkabaran mereka, Yohanes itulah Elia. Dengar baik-baik. Yohanes itulah Elia yang telah dinubuatkan kedatangannya. Siapa yang bertelinga, dengarlah. Yohanes adalah Elia yang dinubuatkan untuk datang. Dia memiliki pengurapan roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan umatnya untuk kedatangan Tuhan, saudaraku. Jadi Yohanes adalah untuk mempersiapkan umatnya bagi kedatangan Tuhan pada kali yang pertama sebelum kedatangan Yesus melayani pada waktu itu, saudaraku. Kalau kita baca terus dalam Matius 17, 11 hingga 13, Yesus menjawab, memang benar Elia mesti datang dahulu untuk memulihkan segala sesuatu. Tetapi sungguh pun aku berkata kepadamu, Elia sudah pun datang, tetapi orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka hati kepadanya, begitulah mereka akan lakukan kepada anak manusia. Ketika itu barulah para murid-murid Yesus paham bahwa yang dimaksudkannya itu ialah Yohanes Pembaptis. Amin. Apabila Yohanes Pembaptis muncul pada waktu itu, saudaraku, orang-orang di situ gagal mengenali roh Elia yang bekerja di dalam Yohanes Pembaptis. Yohanes ditugaskan membawa setiap hati anak-anak berpaling kepada Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak dan anak kepada bapaknya. Dan ini Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu sebelum Tuhan datang. Tetapi mereka tidak menyadari akan kehadiran roh Elia dan akhirnya Herodes membunuh Yohanes. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai gereja Tuhan hari ini, saudara dan saya harus menyadari roh Elia yang sedang bekerja di antara kita untuk mempersiapkan umat Tuhan, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara perlu dipulihkan. Keluarga saudara perlu dipulihkan. Keluarga yang telah hancur, kebencian yang berada dalam keluarga, kesombongan yang ada dalam keluarga, kepentingan diri sendiri yang ada dalam keluarga, ketidakjujuran antara satu yang ada di dalam keluarga perlu dipulihkan sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam Kisah pasal 3 ayat ke-21 mengatakan Kristus masih tetap di sorga sampai masa Allah memulihkan segala-galanya seperti yang difirmankannya dahulu melalui lidah nabi-nabinya yang suci. Amin. Jadi kita tahu bahwa Kristus Yesus perlu memulihkan segala sesuatu. Karena roh Elia yang ada dalam Yohanes Pembaptis tidak menyelesaikan pekerjaannya yang telah dipertanggungjawabkannya karena dia mati dibunuh. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan sendiri mau memulihkan saudara. Dan saya percaya bahwa roh Elia juga bekerja pada saat ini supaya memulihkan keluarga. Tujuannya adalah hati bapak-bapak kembali kepada anak. Tujuannya adalah supaya keluarga orang Kristen ini kembali bersatu, saudaraku. Tidak adanya kehancuran, adanya pengampunan dalam keluarganya. Ada pemulihan yang baru dalam keluarga. Di situ ketika adanya pemulihan segala sesuatu, termasuk keluarga saudara, gereja dipulihkan. Saudara telah bersiap untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, kita tidak boleh gagal kali ini dengan kedatangan roh Elia untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di dalam Meliaki pasal yang keempat, yang kelima, yang keenam, saya bacakan Meliaki pasal 4 yang kelima hingga yang keenam. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapak mereka. Supaya aku datang dan mengasapkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Keluarga dan generasi kita mesti dipulihkan. Agar perjanjian dapat diteruskan melalui generasi kita yang berikutnya. Jika tidak, kita akan menantikan generasi kita akan mengalami kemusnahan yang besar. Di mana Tuhan mengatakan bahwa dia akan meragut nyawa anak-anak kita. Wahyu 2 ayat 23 mengatakan, aku akan meragut nyawa anak-anaknya supaya seluruh jemaat tahu bahwa akulah yang menyelami hati dan pikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan setiap orang.
Haleluya, saudaraku, ini sangat memberikan peringatan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa sangat penting generasi seterusnya adalah sangat penting untuk kita pelihara. Makanya perlunya ada pemulihan dalam keluarga supaya perjanjian Tuhan itu diteruskan dari satu generasi kepada satu generasi. Jika tidak, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memusnahkan perbuatan mereka, meragut nyawa anak-anak mereka. Saudaraku, ini dia sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Dan Wahyu 2 dia pernah mengatakan, kepada yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, akan apa? Ku anugerahkan kekuasaan ke atas bangsa-bangsa. Ketika adanya pemulihan, ketika kita mengalahkan roh Ilea, maka di situ kita akan mendapatkan otoritas, kemenangan, dianugerahkan kepada kita untuk bangsa-bangsa. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita sebagai orang tua dalam keluarga, kita sebagai bapak, kita sebagai orang yang punya otoritas dalam keluarga, kita harus bekerja sama dengan anak-anak kita untuk generasi kita yang seterusnya. Kenapa, saudaraku? Supaya perjanjian Tuhan itu tidak stop di dalam kamu saja, tetapi ada kesinambungan dari satu generasi kepada satu generasi. Sama seperti Musa dengan Yosua, bekerja sama dengan baik, memastikan generasi Yosua itu bisa mengerjakan visi daripada Musa untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian, saudaraku. Dari satu generasi kepada satu generasi, Musa memberikan loh perintah Tuhan kepada generasi Joshua untuk meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Musa. Ini sangat penting, saudaraku. Dan kita tahu bahwa di dalam hidup Yosua juga ada roh Elia. Kenapa, saudaraku? Karena Yosua sangat mementingkan keluarganya, mementingkan perjanjian dengan Tuhan, mementingkan visi yang Tuhan letakkan dalam hati Yosua. Maka Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat ke-15, Yosua 24 ayat ke-15 berkata, jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadat. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni. Tetapi, ini sangat penting kata Yosua, tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan. Amin. Aku dan keluargaku, saudara dan keluarga saudara harus buat keputusan beribadah kepada Tuhan yang benar. Perlu pemulihan dalam keluarga supaya seluruh keluargamu itu bisa datang menyembah Tuhan. Pilihlah hari ini. Sama ada saudara mau dikuasai oleh Isabel, ataupun saudara mau hidup dalam kehancuran dalam keluarga, mau hidup di dalam kebencian di dalam keluarga, kesombongan, arogan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu memilih hari ini. Adakah saudara yang mengizinkan roh Tuhan memulihkan kamu sebagai keluarga yang luar biasa untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan siapkan buat keluarga saudara dan saya, sehingga gereja kita bisa menjadi gereja yang luar biasa di akhir zaman ini, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yosua 24, 23, 25 mengatakan, kata Yosua, sekarang singkirlah segala tuan asing, bangsa asing ada di antara kamu, dan palingkan hatimu agar sepenuhnya berpusat kepada Tuhan Allah Israel sahaja. Kata bangsa itu kepada Yosua, kami akan beribadat kepada Tuhan Allah kita dan mematuhinya. Demikianlah pada hari ini Yosua mengangkat perjanjian dengan bangsa itu, serta membuat satu ketetapan dan peraturan bagi mereka, perjanjian dengan bangsa itu, serta membuat suatu ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua membuat generasi seterusnya meneruskan perjanjian dengan Tuhan dan mengikat mereka dalam perjanjian itu, dan mereka bersumpah taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sangat penting, saudaraku. Yosua melakukan yang baik. Bukan dia saja dan keluarganya taat kepada Tuhan, tetapi generasi Yosua yang seterusnya itu, mereka juga beribadat kepada Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, kita perlu menentang roh Isabel yang coba menghancurkan keluarga kita, yang coba dengan berbagai cara untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Hari ini kita perlukan roh Tuhan, roh Elia
untuk memulihkan keluarga saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa pertanggung jawab kami sebagai keluarga, sebagai orang yang berotoritas dalam keluarga, di dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami perlu memperhatikan keluarga kami Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh Isabel menghancurkan keluarga kami yang coba untuk memporak-perandakan hubungan antara suami dan istri, antara bapa dan anak Tuhan. Kami mau Tuhan dipulihkan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengatakan bahwa Engkau akan memulihkan segala sesuatu sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan kami berdoa Tuhan buat hari ini, buat keluarga yang hancur Tuhan. Tuhan kami berdoa dan hamba-Mu ikhtiarkan supaya ada pemulihan dalam keluarga mereka pada hari ini. Buat istri, buat suami Tuhan yang sudah suam-suam kuku dalam hubungan mereka Tuhan. Hamba patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hubungan ini kembali baik Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak di antara mereka yang sakit hati dengan orang tua. Yang membenci orang tua Tuhan. Oh kami hamba berdoa supaya Engkau pulihkan hubungan keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlukan roh Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam keluarga kami. Sehingga Tuhan perjanjian-Mu tidak stop dalam hidup kami pada hari ini, tetapi diteruskan dari satu generasi kepada satu generasi, sehingga Tuhan ketika kami mengalahkan roh Isabel, maka kuasa otoritas diberikan kepada kami untuk menguasai bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat keluarga orang Kristen Tuhan pada hari ini. Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau satukan kembali keluarga ini Tuhan, satukan untuk menyembah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu terus menegur kami dengan tegas untuk kami menyadari bahwa bahaya Tuhan roh Isabel jika kami mengizinkan roh ini menguasai pemikiran kami, hati kami dan keluarga kami. Kami patahkan roh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila kami bebas terus beribadah kepada Tuhan dan dapat fokus kepada apa yang Kau telah percayakan buat kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati keluarga Kristen Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.